Halo semua, perkenalkan nama saya Agnes Ayu Wardani dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra, Pendidikan Seni Tari dan Musik dengan NIM 1902526092444 dengan offering M1 2019 akan mempresentasikan PPT dengan materi pengembangan Desa Wisata Galeri Seni Jakarta untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Seni Pertunjukan yang dibina oleh Dr. Anda Warus Prihatin Diah Pratamawati, MPD. Nah, yang pertama dari perencanaan dulu nih. Dari perencanaan itu kita bisa tahu desa wisata itu apa dan tujuan saya untuk mendirikan desa wisata ini untuk apa. Yang pertama, desa wisata adalah sebuah desa yang mampu hidup mandiri dan memiliki potensi untuk dapat dikembangkan dan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pengembangan desa wisata merupakan salah satu pengembangan wisata yang dapat diperkenalkan potensi-potensi bagi suatu daerah itu tersendiri. Nah, dalam hal ini pengembangan daerah harus mengetahui secara detail terkait karakteristik, kelebihan, dan kelemahan daerah tersebut, sehingga pengembangan desa wisata dapat sesuai dengan daya tarik yang akan kita jual. Penduduk lokal juga bisa dapat ikut serta dalam mengembangkan desa wisata, sehingga dapat dijadikan subjek dalam pengembangan desa wisata. Ada beberapa juga potensi yang dapat menganalisis potensi-potensi apa saja sih yang belum dan sudah berkembang bagi desa wisata dan penduduk setempat. Saya mengajukan pengembangan desa wisata daerah Jakarta Selatan untuk dapat mendirikan galeri seni musik khas Jakarta. Tujuan saya mendirikan galeri seni musik khas Jakarta adalah untuk memiliki potensi dan dapat dijadikan desa wisata ini. Karena daerah Kebayoran Lama di Jakarta Selatan sendiri masih merupakan daerah yang sepi akan wisata, baik wisata seni maupun wisata edukasi sejarah. Kemudian, tujuan pembangunan desa wisata ini ada 3. Yang pertama, dapat menganalisis potensi di desa wisata Kebayoran Lama. Yang kedua, mengkaji kesenian Jakarta di desa wisata Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Yang ketiga, meningkatkan kesenian di daerah tersebut karena adanya desa wisata. Potensi wilayah yang akan dibangun untuk galeri seni khas Jakarta adalah yang pertama, ada berupa tanah kosong atau bangunan kosong. Yang kedua, jalan raya dan banyak kios-kios lainnya. Yang ketiga, 1 kilometer dekat dengan pasar dan stasiun. Yang keempat, di belakang kios banyak permukiman warga. Maka dari itu, saya memilih tempat ini untuk dijadikan desa wisata karena strateginya yang sangat-sangat baik dan mudah dijangkau oleh para wisatawan. Manfaat pengembangan desa wisata sendiri itu yang pertama ada atraksi wisata, yang kedua tentunya untuk peluang usaha, yang ketiga gotong royong sesama warga, yang keempat pendapatan negara, yang kelima pertukaran mata uang, yang keenam kelestarian lingkungan, yang ketujuh melestarikan kebudayaan kesenian Jakarta. Dalam pengembangan desa wisata tentunya harus ada sarana dan prasarana. Maka dari itu, saya sudah merancang dan menyiapkan sarana dan prasarana apa saja sih yang akan ada di Galeri Seni Musik Jakarta yang sudah saya rancang. Di gambar yang pertama, kita bisa lihat di situ ada tempat parkir. Di gambar yang kedua, ada toilet umum pria dan wanita. Di gambar yang ketiga, ada untuk pedagang lokal di mana para pedagang-pedagang lokal dapat berjualan di tempat-tempat khusus yang sudah disediakan. Tentunya itu sangat membantu karena dapat membuka lowongan pekerjaan bagi para warga yang masih belum memiliki pekerjaan. Di gambar nomor 4 ada taman, di gambar nomor 5 ada entrance, di gambar nomor 6 ada main circulation, di gambar nomor 7 ada tempat pameran area, di gambar nomor 8 ada digital room, di gambar nomor 9 ada panggung konser. Untuk nantinya jika ada live music atau seni pertunjukan yang akan diadakan di Galeri Seni Musik Jakarta. Dan di gambar yang terakhir ada toko souvenir. Galeri Seni Musik Jakarta bukan hanya sebuah tempat museum ataupun galeri, tetapi banyak juga pertunjukan seni yang akan kami undang untuk meramaikan atau memeriahkan museum atau galeri seni musik Jakarta supaya tidak membosankan dan banyak pengunjung yang akan berdatangan ke galeri seni musik Jakarta. Apa sih pertunjukan seni yang akan diadakan untuk acara pembukaan galeri? Yang pertama ada kesenian ondel-ondel, yang kedua ada musik tanjidor, yang ketiga, ada beberapa band bergenre jazz dan pop.
Yang keempat, tentunya ada pameran kesenian serta makanan khas DKI Jakarta, supaya para wisatawan dari luar daerah akan mengetahui bahwa oh ini adalah makanan khas dari DKI Jakarta. Dalam membuka pengembangan desa wisata ini, tentunya saya tidak sendiri, akan tetapi saya dibantu oleh teman-teman organisasi. Nah, berikut saya jelaskan struktur organisasinya, yaitu yang pertama ada ketua organisasi, yang kedua ada pengawas atau keamanan, kemudian ada pemasaran, si home industry, tourism, si pramuwisata, si seni dan budaya, kemudian ada bendahara, sekretaris, dan si kewirausahaan. Suatu kegiatan pasti membutuhkan struktur organisasi demi kelancaran operasional yang ada. Begitu pula desa wisata. Dengan banyaknya kegiatan yang diadakan di desa wisata, sulit melakukan berbagai hal oleh satu orang saja. Maka dari itu, diperlukannya suatu struktur organisasi yang baik. Dalam pengertiannya, ketua organisasi ditunjuk untuk mengorganisir desa wisata. Ketua juga sangat bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan desa wisata nantinya. Sedangkan pengawas atau keamanan bertugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban dalam menjalankan desa wisata. Bendahara bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan keuangan. Sekretaris memiliki tanggung jawab dalam membukukan atau mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan desa wisata yang bersifat administrasi. Pemasaran bertugas untuk melaksanakan pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil dari desa wisata. Si home industry untuk menjaga interior yang ada di tempat wisata. Si tourism untuk menuntun, mengedukasi jika turis dalam atau luar negeri jika berkunjung nantinya. Si pramuwisata untuk menyambut para tamu-tamu wisatawan yang datang ke galeri. Si seni dan budaya, orang yang ditunjuk bertanggung jawab atas kebudayaan untuk bisa menambah ilmu dan wawasan bagi para pengunjung di desa wisata tersebut. Si kewirausahaan bertugas untuk mendorong masyarakat dalam berwirausaha di desa wisata seperti menjual cenderamata. Sekian dari penjelasan pengorganisasian ini, diharapkan semua si dapat menjalankan tugas organisasi dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, agar dapat memuaskan para pendatang nantinya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang kurang jelas. Semoga rancangan pengembangan desa wisata ini berguna bagi kalian yang membutuhkan dan dapat memenuhi mata kuliah manajemen seni pertunjukan. Sekian dan terima kasih.